Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditata apa? Omah Gus ya, omah ditata. Sesuwe mobil ditata Alfa. Terakhir sing dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojo mesti sampean kena evaluasi. Iku mesti ya. Akhirnya Srasito. Jadi kalau nu nate bully yang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini. Akhirnya, iya Gus. Kan gak mungkin. Omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai. Artinya sudah lah, tidak usah. Kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati. Itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, tak rewangi Islam ya ora mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan, tak jamin. Tak rewangi salat ya ora mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek jalo, karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sama ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Is donga umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah bobi artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Senara iso hasanah ya rabi jauh jenenge hasanah pokoke sementing. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini Rasul diutus. Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Problem. Iku aja sampai. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil wis suwi-suwi. La ilaha illallah ping 3 hadir terus bar. Nanti niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok jadi pirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Ini yang masalah. Terus kula waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu. Semuanya kelas A itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda. Makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun. Terus wa biha wa 'alaiha. Ini jajake kene usume wa biha ta wa 'alaiha. Tren ini kene wa 'alaiha ta wa biha. Wa biha no pas wa 'alaiha. Enggak yang di sini umumnya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha ta wa biha. Walih atau biar? Oh berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi Pulau Suwon, Mbah Mun sepuh niku fi akhiri hayati nu sering mau talqinu zikri, karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau nu cara oleh ijtihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kula oleh ijtihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru
Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhab Abul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadzili karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketikane ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dikamane kan apik disiksa malaikat. Lha wong kafir 70 tahun Gusti. Mau celek luwih pisan langsung jenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya tapi masalahnya nak malaikat ya. Tapi kowe golek wajib lha iku mari perkara iku. Mulai masalah kan. Ora ikhlas iku mulai masalah. Nah sing guri malah meneh. Tapi kowe ngoco lek luwih mbek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing ngundang ya melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih niku ya ora ono. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Ngene insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus bakso nang kabeh, mesti cepet, jamin mesti cepet. Kalau sering ngomong, aku cepet lah luwih mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng yo, perkara. Nah kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus mbek anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa nggih qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam ai bihadil kalimah. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari. Itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardh misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah
ma'rifatuh. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai, gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah enggak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneh kan. Nak diwaca 1000 kasiat ngene, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, ngundang orang-orang kondungo. Wes nyangoni akeh gak mandi, ku mesti dihujat deh. Dan sing donga yang ngerti nak ra mandi, potongan wong seneng duit itu kan insyaallah ra mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus-menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya enggak mandi, itu bahaya, itu enggak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi donga mesti mandi. Nah, ketika era sampean kena kiai tenan, Pak. Kulo dongakno sugih, nek ora sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang fa'tu bi abaina in kuntum apa? Shodiqin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi ya, kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2. Yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Mekah, jibala Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas.
Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti. Karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya ketika era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Wis asing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi nak wong waras mesti dienggo donga husnul khotimah, ora dienggo golek sugih. Iku mesti amatir. Lah masalahnya nek dienggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor satu itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at atau wabiha nub'at insyaallah taala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi, barbar, segitu ono sing nyu'al la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Niki alhamdulillah syukur sampun rawuh. Terus kula suwun lah bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Jadi kalau terusakan ya, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul muqallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Teng mriki mawon dicer kula. Kula cerita sedikit. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak? Rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Idzkullu man qallada fit tauhidi imanu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ana tletonge sapi ya mesti ana sapine. Ana atharul aqdam, artinya ana tipake wong liwat ya mesti ana sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahlil mantak yusamma iltizazan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya,
hadhil maujudat khalaqahal adam. Yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye? Wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya. Diajari. Bumi ki ana mbah wonten. Terus sing gawe bumi ana ya ana wong barange ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang. Lah itu cara Fathul Bari. Hadaddin itu mudah sekali. Sahlah qoriba kalau dalam baca Said Abdul Al-Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah kalau hadil maujudat ya khalaqal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah anak ramadi terus mental, jute la ilaha illallah ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in. Masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Lha iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Al-aqdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapine. Ono tipak tracakane tak kaki ya berarti ono sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratil. Kula suwun kula wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya di antara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas. Sampeyan cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku njaluk dadi bupati ya ora njaluk sugih ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku yo narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kula di mobil. Umume wong bingung ya sering melok bingung. Sudah sebetulnya. Lho kok sampean ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, yo tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng dadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semeneng. Mulai ra diusir bojo ya wis semeneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah kayak di Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni. Aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditata apa? Omah Gus ya, omah ditata. Sesuwe mobil ditata Alphard. Terakhir sing dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojo mesti sampean kena evaluasi. Iku mesti ya udah. Akhirnya Strasito. Jadi kalau nu nate bully tiang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini ku. Akhirnya, iya Gus. Kan gak mungkin. Omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai. Artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula
Sudah, tapi sekali sampean mikir, tak rewangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wasi setan tak jamin. Tak rewangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk. Karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yes donga umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah mbok piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Ora iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, anggere wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ada mandi. Jajal sampean ndonga apa jajal? Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo rakus. Wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur, bengi-bengi serati duit ning kamar wudu, bariku ngelamun cucu esuk. Yes, alhamdulillah gak maksiat. Kowe ora usah bayangno terus tahajud, qiyamul lail iku para habae, para ulama wis ora makome lah seperti itu. Terus ora makome. Tangi turu seradan tempire wis alhamdulillah. Pokoke sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi pokoke mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka annama khizat lahu dunya bi khadzafiriha. Jadi bayangkan itu man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ora diusir bojo, aminan fi sirbi mu'afan fi jasadis urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iki pakaan nama khizat lahu dunya bi khadzafiri anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip ku sing gampang itu. Kok senengane repot oh. Senengane repot. Pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lah pokoke lho nggih malah niki pokoke niki kampanye syukur lah. Pokoke karena tadi coba yang biasa donga-donga itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lho sampean tak arani doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi umasita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir wus panjang. Sampean kan gak muqaddimah suwiti. Dongane sing dawa. Wis gak dia 13. Keluar kan sering maos ikhya itu. Kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Sama delok donga-dongane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dongane sithik. Nak jenengan muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin sampai angob. Pas donga ya Allah ya Rabbana temenan. Sudah gak dia 3. Jadi saya mohon sekali bahwa agama ini harus bifarohin wasururin. Kalau donga yang paling kalau kenang sama Mbah Mun gini, farihi namuna amin. Semuanya kita itu pokoknya senang. Makanya kalau suwun lah, pokoknya beragama terus senang. Rodi itu bila rodi itu kalau anak maknanya marem lah, marem di pangeran Allah itu marem. Atau Sayyidina Ali lah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran anakuna laka abdan. Pun Gusti tek bangga kula dadi manusa, mergo pangerane jenengan. Cara di pangeran Firaun kan yo ribet wae. Terus mati tenggelam dadi ton, terus wa kafani fakhran anakuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misalnya jadi kawulane presiden ya iso coplok, kawulane menteri kadang ketangkep KPK, kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan?
Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka napa abdan. Terus niki kula rada provokatif lho. Semergi zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur ribet. Pokoke ra syukur ribet. Mbok niki mbok bener mbok ora ora penting cara kula. Misale kula ora bener sampean luwih nemen. Biasa mawon padha ora bener e. Misale kula salah ya pancen mboten maksum. Misalnya bener ya pantes, kalau dididik Mbah Mun, pokoknya ini pada pantes. Maksudnya santai mawon, biasa mawon. Nah panjang sampai lebih bener di bangkulo, tetap salah kan? Terus tetap salah kan? Masuk wong bener kok diomongi sing ra bener, berarti malah sampai bagian dari tidak benar itu sendiri. Dengarkan ya, Quran itu turun, mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahihus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard. Apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran.